berbahagia. Ngalis agak maju dikit. Alhamdulillah. Ngalis agak maju dikit. Dalam ruangan ini, pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama, sambutan kepala sekolah. Yang kedua, pemaparan materi dari Ibu Listiani selaku CGP Angkatan 10. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada Bapak Makmur SPD. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa bihi umani dunia wa din amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu dan Guru SDN Sukamulia, alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat, tiada kurang satu apapun. Selawat serta salam beriring tercurahkan kepada kehadiran Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan sapaan di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya di sini selaku kepala sekolah SDN Sukamulia akan memberikan waktu untuk berbagi budaya positif sekolah yang sudah akan kemudian akan memberikan waktunya kepada Ibu Listiani untuk berbagi budaya positif sekolah yang sudah Ibu Listiani pelajari selama 2 bulan ini, mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Semoga kita semua bisa menerapkannya di sekolah kita dari apa yang akan dipaparkan oleh Ibu Listiani. Kepada Bu Listiani saya persilakan untuk membagikan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika di kehidupan sehari-hari, tapi untuk sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya, baiknya kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya, biar nggak jenuh ya Bapak Ibu. Saya minta ke ikhlasannya untuk berdiri semuanya, berdiri dulu semuanya Bapak Ibu. Berdiri dan baris kita baris semua. Boleh menghadap ke kamera atau menghadap ke kamera. Nah, kameranya Bang. Maju ya. Berbaris Bapak Ibu ya. Baris tangannya di begini. Tangannya begini Bapak Ibu. Begini semua. Yang kanan Bapak Ibu gini ke tangan kiri temannya. Pak Mamur, Bapak KS, tangan kanannya gini ke kita, ceritanya tangkap harimau. Ya, tangkap harimau. Ya. Bujur begini ke gini ke atas, gini. Nah, gitu, tangkap harimau ya. Kita di sini ice breaking-nya namanya ceritanya tangkap harimau. Benar. Kita di sini harimau. Bentar saya bacakan ceritanya. Bapak Ibu ya, di situ membutuhkan konsentrasi Bapak Ibu ya. Nanti ketika saya bilang harimau, itu tangan Bapak temannya ditangkap ya. Ketika saya bilang harimau langsung ditutup. Harimau, coba harimau. Yang untuk pasis. Ya, Pak Ahmed begini. Tangannya Pak Mahmud ditutup oleh pasis. Harimau, dimakan. Harimau. Nah, gitu. Jadi membutuhkan konsentrasi. Ya, membutuhkan konsentrasi. Pakai mulut. Nah, Ya. agak geser dikit itu. Oke, siap. Nah, siap Bapak Ibu guru semua ya. Saya bacakan ya. Saya bacakan ceritanya. Judulnya Harimau Ditangkap ya. Pada suatu hari, saya ulangi lagi. Ini kalau ditangkap boleh Ya, ketika pokoknya konsentrasi ketika saya bilang harimau langsung tangkap. Nah, oke. boleh lepas harimau. Oke, saya ulangi ya. Pada suatu harimau, harimau bukan harimau.
jangan dibuka, Ben. Di hutan ada Jangan dibuka pintunya, harimau Ben. yang sedang tersesat. Tiba-tiba di semak belukar ada harimau. Harimau, Bapak Ibu ya. Konsentrasi lagi ya. Harimau, bukan harimau. Yang saya perintahkan ketika saya bilang harimau. Di semak-semak belukar, harimau bertemu dengan harimin. Harimin dikejar harimau. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Itu namanya penipuan. Kita lihat yaitu pertama posisi penghukum, kedua posisi pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi teman, 4 posisi pemantau, 5 posisi manajer. Jadi kelima posisi kontrol ini yang sebenarnya sudah pernah kita lakukan di sekolah kita. Yang pertama akan saya bacakan posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum itu akan berkata seperti ini, Bapak Ibu. Patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu ya, biasanya sudah sering kita lakukan. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Dampaknya apa Bapak Ibu kepada murid? Yaitu yang pertama adalah siswa akan memiliki perilaku kontrol yang negatif. Seperti apa? Mengulangi kesalahannya berulang kali dan perilakunya menjadi agresif. Jadi bukannya malah tambah baik ya Bapak Ibu ya, dampaknya sungguh negatif kepada anak-anak kalau kita melakukan atau memberi posisi penghukum. Oke, next yang kedua. Yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah di sini biasanya guru akan berusaha lemah lembut, lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kata yang keluar dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Nah itu seperti kata-kata itu adalah menutupi kelembutan tapi menutupi namanya rasa bersalah kepada diri anak. Dampaknya apa? Murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu yang dampak negatif dari posisi pembuatan rasa bersalah. Oke, next. Yang ketiga adalah posisi teman. Nah, posisi teman di sini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau bujukan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang mereka dan akan berkata seperti ini Bapak Ibu ya kalau di posisi teman. Ayolah bantu ibu, ayolah bantulah demi bapak ya, katanya gitu. Jadi seakan-akan memposisikan dia merayu anak gitu ya. Ayo ingat ya bantuan bapak selama ini. Nah seperti itu. Selanjutnya ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu ya, nanti dibantu bereskan ya. Nah itu kata-kata itu adalah posisi teman. Jadi anak merasa nyaman sih di sini. Oke, next. Hal negatifnya dari posisi kontrol teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu ini teman saya, katanya seperti itu. Karena dia kecewa. Mengapa? Karena tidak dibantu ya. Terus dan tidak mau lagi berusaha karena selama ini dibantu terus. Nah, hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Misal Bu Dina melakukan posisi teman kepada anak murid. Nanti ketika guru yang lain minta tolong atau mau memberikan sesuatu, dia akan merasa keberatan karena dia merasa nyaman dengan satu guru. Ini dampak negatif dari posisi kontrol teman. Dan tidak mau murid akan tergantung pada guru tersebut. Oke, next. Yang keempat adalah posisi pemantau. Nah,
Posisi pemantau di sini yaitu seperti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, di sini pertanyaan yang sering kita ajukan kepada anak-anak ketika kita menjadi seorang posisi pemantau yaitu adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Nah, ini sering terjadi di hari Senin ya, Bapak Sapo ya, yang sering kita lakukan ketika anak nggak pakai topi, mereka tidak pakai seragam lengkap, kita kasih konsekuensi kepada mereka, suruh baris di depan tiang bendera, atau kita suruh bersihin sampah dan sebagainya. Ini ternyata posisi pemantau kita sebagai posisi pemantau, dan ini yang sudah kita terapkan di sekolah ya, Pak Sapo ya. Nah, baik, lanjut. Dampaknya dari posisi pemantau. Dampaknya di sini yaitu menitik beratkan pada dampak diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Ini juga sudah saya terapkan kemarin ketika anak hafal selesai bacaan Al-Quran sampai 2 kali, 3 kali 30 juz selama bulan puasa, saya berikan hadiah. Ternyata di sini saya baru tahu ternyata ini adalah posisi memantau, Bapak Ibu ya. Terus seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan, penghitungan catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, selip catatan, daftar, dan cek. Oke, next. Yang terakhir, posisi manajer di sini adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ini di posisi manajer. Murid itu merasa diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Jadi anak tuh ketika kita memposisikan di posisi manajer, jadi anak tuh diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer atau di posisi manajer itu akan berkata seperti ini: apa yang kita yakini? Atau apa yang kita yakini itu kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Nah, ini adalah posisi manajer yang diharapkan di sekolah kita. Oke, next. Nah, tugas bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman, ke posisi pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Dalam posisi manajer di sini, pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, amat nyaman dan aman. Ini yang diharapkan di sekolah kita yang diterapkan adalah posisi dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami
mengalami kelima posisi tersebut. Mari kita saksikan kasus Ngaren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sudah mulai bisa mengerti Bapak Ibu ya. Ternyata apa yang sudah kita lihat ternyata sudah kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari dengan secara tidak sadar, karena kita tidak tahu namanya saja, nama kelima posisi kontrol. Padahal di kehidupan sehari-hari sudah kita terapkan, sudah kita implementasikan di kelas bersama anak-anak kita. Oke, untuk kegiatan selanjutnya, Bapak Ibu saya minta kita sekarang untuk berkelompok dan kita berdiskusi untuk menyelesaikan kasus yang akan nanti dibuka kasusnya. Nah ini saya minta Bapak Ibu untuk buat 2 kelompok saja, 2 kelompok untuk mendiskusikan tentang Sabrina yang datang terlambat. Nah kasusnya Sabrina datang terlambat dan yang ada 2 kasus Bu Dina. Untuk nanti slide yang keduanya, ini slide pertama. Ini yang kedua kasusnya Bu Dani. Nah, oke, sekarang kita berkelompok ya Ibu. Nanti kita dipresentasikan hasil diskusinya. Kita buat kelompok 2 kelompok saja. Kasus pertama dulu Bu. Kasus pertama dulu, silakan. Aja yang punya kasus. Ini untuk kasus yang kedua. Kasus satu pertama dulu ya. Kasus pertama dulu kelompok 2. Silakan. Nah, untuk berdiskusi Bapak Ibu. Kita mau membahas kasus tadi itu satu kasus dulu. Akan saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, kamu sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatu kamu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Nah, Sabrina minta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun, Pak Lukman tidak mau tahu. Kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Nah, Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Itu kasus 1. Oke, boleh silakan untuk kasus yang kedua. Nanti yang kasus kedua ya Bapak Ibu. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Indonesia di papan tulis. Namun bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampainya di depan papan tulis, si Fajar hanya terdiam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya
dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada si Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Oke, untuk penyelesaian diskusinya selanjutnya. Nah ini kasus yang pertama. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Dan yang kasus yang pertama ya Bapak Lukman ya Bapak Ibu ya. Kasus yang kedua, bila Ibu Dani mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Jadi kasus 1, kasus 2 pertanyaannya sama seperti ini. Ya, hanya diganti. Ini kan untuk kasus 1 Pak Lukman, kasus 2 Ibu Dani. Ya. Yang kedua, bila Bapak Lukman atau bila Ibu Dani mengambil posisi seorang manajer, apa yang dikatakannya? Di kasus 1, Sabrina terlambat dan tidak pakai sepatu hitam, dan di kasus 2, si Fajar malas-malasan. Nah, yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah seorang kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nah, silakan diskusikan Bapak Ibu ya dari 2 kasus itu, nanti dipresentasikan ke depan. Silakan Bapak Ibu dibedah kasus tentang Pak Lukman yang di posisi penghukum ya. Tadi kasus pertama Sabrina harus pakai sepatu hitam ya, datang terlambat dan sepatu hitam. Di posisi Pak Lukman adalah sebagai posisi penghukum. Di sini dipinta untuk menjadi seorang untuk Pak Lukman dan Ibu Dani. Silakan Bapak Ibu didiskusikan, nanti kita presentasikan ke depan. Ayo Bapak Ibu, tentang 5 posisi kontrol di sekolah. Biar kita lebih jelas seperti apa sih posisi kontrol yang terjadi selama ini. Ngerti? Tapi kayaknya nggak nyampe. Salam bahagia ibu dan bapak Lukman. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Asik nontonnya Revan. Sini kamu. Namo. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa
Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar saya pulang. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan melakukan dendam. Kamu kenapa terlalu ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Jawaban. Iya. Topiknya apa ini temanya? Berbagi budaya positif di sekolah.
Terus aku Tapi nggak bisa ngeliat yo. yang bisa lihat. Nggak apa-apa. Nah, Bapak ngomong ini sudah masuk diskusi ya. Ada suaranya Pak. Ketika ngobrol-ngobrol gini padahal cewek ngobrol orang dan diskusi. Jadi ngobrol-ngobrol aja. Kasusnya tadi Sabrina ya, Sabrina. Kasus Sabrina ini ya. Terus. Makanya ngomong ke sekolah makanya. Terus. Perangkat doa. Nah, Sabrina. Kasusnya tadi pertanyaannya Gimana? jadi posisi manajer. Nah ini Bapak Ibu ya. Bila Bapak Ibu Lukman mengambil posisi seorang manajer, ini pertanyaannya yang diajukan seperti ini. Nah ini catat ya Bapak Ibu ya. Ya, ini sambil diskusi di situ. Iya, diskusi. Nah, ayo bang, diskusi. Ya ini silakan Bapak Ibu ya, diskusi satu. Masuk dua ini. Ini kasus satu. Kasus satu Sabrina. Jadi tulisannya dua. Karena dulu saja udah jadi. Ini dua. Dua tuh, udah tulisannya Yang di kasus dulu. itu kan kasus satu Sabrina. Iya ini Pak Lukman. Lukman masuk satu. Iya. Oh, kasar. Seperti kunci jawaban itu. Ganti aja nama Sabrinanya. Iya, begitu aja. Sama ya. Sabrina itu Pak Lukman. Iya. Jadi ini Pak Lukman, ini posisi Pak Lukman membuat pertanyaan seorang manajer. Dari kabar. Gantiin dulu nanti. Tanganku malu. Gak apa-apa ini diskusi ini termasuk udah ini juga. Ini gak apa-apa. Ini udah termasuk durasi juga loh. Nanti kurang aku durasinya. Gak apa-apa. Diskusi kita. Pak. Pertanyaan boleh pulang-pulang aja. Video semua ini gak ada foto. Enggak ada foto enggak? Di video semua. Lanjut. Nanti muter aja ke sini. Saya balik aja. Kita diskusinya itu ngobrol foto aja ini, resep foto, jawabannya dari HP. Balik aja. Ada HP jawabannya. Enak ngajarnya ada ini. Itu nggak pusing untuk ujian Kalau apa itu HP? jadinya badannya. Itu udah kasus yang satu ya Bapak Ibu. Tulis dah. Saya tulis tulis. Kita ngobrol aja kalau kita makan rendang atau ya. Yang tadi kita makan ini dikirain rundingan. Ayo. Udah kasus yang pertama ya Bapak Ibu. Sekarang kita ke kasus yang kedua yaitu tentang si Fajar. Bagaimana posisi manajer Ibu Dani. Ditutup sini. Kita rundingan dulu sini. Nanti ceritain nanti loh kirain ini. Kata sapi. Arot. Padahal kita makan. Inggrisnya ada kata Ini ada ini. Berarti sekali memantau. Jadi yang kasus yang kedua Bu Dani adalah Oke, kemarin mau buka ini. Tadi kan dia mintanya manajer yang Iya. Oh ya yang sekarang yang kedua kasus yang kedua yang diminta adalah posisi pemantau Bapak Ibu ya. Yang kedua yang diminta posisi pemantau. Jadi ini ketika Ibu Dani menjadi seorang posisi pemantau. Kasus yang kedua. Saya ini foto aja. Ada jawabannya ya. berarti itu enggak benar. Nah, udah takut yang penting kan ngerti jawabannya. Ada videonya. Ayo kita rundingan dulu. Taiwan. Ya, foto aja.
Gak usah nulis Pak Ahmad, Pak Ahmad mau ditempelin ke sana. Bukan, jangan ditempelin. Cuma dibacain doang. Bacain presentasi itu. Foto aja. Ini HP. Jangan foto dua. Udah foto ini. Itu kan kelompok 1, ini kelompok 2. Kan kelompok 1 udah boleh, kelompok 2 udah. Nanti dipresentasikan. Nanti kelompok 1 mempresentasikan kasus yang satu ya. Yang kelompok 2 mempresentasikan kasus yang kedua. Mau kumpulan mau apa sudah. Ya betul Bang, kameranya Bang. Pecahkan atau bagaimana? Atau sudah selesai diskusinya Bapak Ibu ya? Sudah? Belum? Untuk kelompok 2 bagaimana? Aman ya kelompok 2? Sudah didiskusikan ya? Sudah selesai Bapak Ibu ya? Dan silakan saya minta kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan maju ke depan hasil diskusinya. Monggo silakan kelompok 1. Kelompok 1 loh Ibu, Silakan Bapak Ibu. Wis suwi aku ora tau presentasi. Ngajarin anak terus. Kita ngajarin baca. Menurut pendapat saya, ini pendapat ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pulis yang sudah menunjuk kami sebagai kelompok 1. Dalam hal ini saya akan mewakili menyampaikan presentasi daripada hasil diskusi kami kelompok 1. Kasusnya, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakan? Dalam diskusi, hasil diskusi dari kelompok kami bahwa ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh Pak Lukman. Yang pertama, Sabrina, apa yang terjadi dengan kamu bisa sampai terlambat? Yang kedua, apa yang kamu rencanakan supaya nanti tidak bangun kesiangan? Yang ketiga, Sabrina, apa kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang telah dibuat, yaitu bahwa sepatu harus berwarna hitam? Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, karena itulah hasil diskusi daripada kelompok kami, yaitu dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah mempresentasikan diskusinya, alhamdulillah sudah mulai paham Bapak Ibu ya, sudah mulai mengerti, alhamdulillah, dan insya Allah kita semua bisa mengimplementasikannya di sekolah. Kasus kedua ya Bapak Ibu, yaitu yang dipinta adalah posisi pemantau di sini. Silakan Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan presentasi yang kasus kedua tentang Ibu Dani mengambil posisi pemantau ya. Apa yang akan dilakukan atau dikatakan pertanyaannya seperti apa yang akan diajukan, jelaskan. Nah, dari kasus kedua ini, Fajar, tahukah kamu kewajiban siswa itu apa? Lalu, benarkah tidur-tiduran atau acung di kelas itu sesuai dengan kewajiban di kelas? Apa kamu tidak takut kalau nanti tidak paham akan pelajaran bahasa Inggris? Wes, sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Tosi yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Itu tadi kasus kedua, yaitu tentang Ibu Dani kepada si Fajar. Nah, menurut Bapak Ibu semua, ini si Fajar ini selengean atau males-malesan atau bagaimana ini? Males-malesan ya. Ya mungkin selama ini dia itu merasa tertekan ya, atau dia punya masalah di rumah. Jadi posisi yang sebenarnya yang harus kita biar anak ini senang, ini kita berikan apa kepada si Fajar ini?
Kita berikan kebebasan, ya Bapak Ibu ya. Kita berikan kebebasan supaya dia tidak merasa tertekan. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu semua sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, next untuk slide kesimpulan dari 5 posisi kontrol di sini Bapak Ibu ya. Pada dasarnya 5 posisi kontrol ini adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer bisa diterapkan di sekolah atau di kelas tergantung bagaimana kesepakatan dan faktor pendukung dari sekolah tersebut. Jadi posisi mana yang mau kita terapkan, yang mau kita implementasikan di sekolah kita ini. Tetapi idealnya untuk seorang guru, posisi kontrol yang baik adalah posisi kontrol manajer. Yang diharapkan, yang seharusnya kita terapkan di sekolah kita adalah posisi manajer. Di mana posisi kontrol manajer, karena pada posisi kontrol manajer seorang siswa diberi pertanyaan yang mengarah siswa untuk menemukan sendiri solusi dari masalahnya, sehingga akan membentuk karakter siswa yang percaya diri, tanggung jawab, dan mandiri. Jadi yang diharapkan di sekolah kita adalah posisi manajer ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya saya akan mengadakan refleksi kepada Bapak Ibu semuanya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah melakukan kegiatan ini? Terus peristiwa apa, pembelajaran apa saja yang telah Ibu peroleh? Terus menurut Bapak Ibu, kira-kira dari kelima posisi kontrol guru tersebut, posisi kontrol apakah yang cocok diterapkan di sekolah kita dan mengapa? Nanti akan saya bagikan ini sticky note-nya. Nanti ditempelkan di sini Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang refleksi yang pertama yang warna kuning, untuk yang kedua warna pink ya Bapak Ibu. Pink apa pink? Untuk yang ketiga yang warna hijau ya Bapak Ibu ya. Hijau Bu. Hijau ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Nanti kita tempel di sana hasilnya. Silakan Bapak Ibu diisi. Itu kan tulis dulu. Iya, dan tulis itu dibagiin aturannya. Ya Teh, aturannya. Ini punya Ibu 3. Ya Teh. Kalau tulis itu, ya langsung tulis, langsung nempel ya. Ayo muncul diisi muncul itu. Siapa tulisnya? Itu dibaca soalnya. Biasa. Kita pilih yang mana loh? Dari kelima itu pilih yang mana? Salah satu. Nah iya cuma facts aja perasaan kita. Senang, kecewa setelah tahu ini. Kalau nggak boleh tulis. Apa yang dirasakan? Makanya perasaan Bapak Ibu setelah melakukan kegiatan ini. Kita tulis ya. Satu apa gitu? Ini apa koleksi? Yang pertama tadi kuning, yang kedua pink, yang ketiga hijau. Apa itu? Tuh, yang ketiga menurut Bapak Ibu kira-kira dari kelima posisi kontrol itu yang mana yang? Oh, berarti yang satu ini kuning, banyak kuning. Apa pertanyaan pertamanya itu tadi? Perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan ini? Saya dibacakan. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya merasa senang karena ada video dan seru. Terus peristiwa yang didapat dari pelajaran ini ya. Hukum, ada kan?
Menurut saya untuk Kasih pertanyaannya. Pertanyaannya sedikit dulu. Katanya bujur senang mengikuti ini karena dapat sukro, tidak ngantuk. Tapi silakan kan kalau mau ngobrol. bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah melakukan kegiatan ini? Menurut saya cukup senang. Peristiwa atau pembelajaran apa saja yang telah Ibu peroleh? Kalau menurut saya dengan adanya acara ini menambah wawasan saya untuk lebih paham dalam 5 posisi kontrol. Menurut Bapak Ibu, kira-kira dari kelima posisi kontrol dulu, posisi kontrol apakah yang cocok diterapkan di sekolah kita? Mengapa? Kalau menurut saya posisi teman, dikarenakan dengan posisi teman kepada murid itu akan lebih dekat kita dengan murid-murid kita. Betul, saya senang. Terima kasih. Kasih aplaus untuk Ibu Aprilianti. Ya, keren sekali ya. Ini silakan Bapak Ahmad untuk Salah. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah melakukan kegiatan ini? Perasaan saya semua. Peristiwa atau pembelajaran apa saja yang telah Bapak Ibu peroleh, jadi tahu tentang perbedaan, kelemahan dan kekurangan daripada 5 posisi kontrol. Menurut Bapak Ibu, kira-kira dari 5 posisi kontrol dulu, posisi kontrol apakah yang cocok diterapkan di sekolah kita? Mengapa? Menurut saya posisi manajer, karena dapat membentuk karakter siswa yang percaya diri, tanggung jawab dan mandiri. kasih aplaus untuk Bapak Ahmad. Terima kasih Bapak Ahmad Riyadi. Baik, selanjutnya silakan. Rina, Bu Rina. Kalau saya tadi langsung aja kalian dengerin. Silakan Bu Rina. Sasis belum ya? Nah, udah azan Diki. Keluar Diki aku. Waduh, udah makan. Durasinya apa? Silakan. Ya, ini menurut saya yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah melakukan kegiatan ini? Senang sekali dan menambah wawasan. Yang kedua, peristiwa atau pembelajaran apa saja yang telah Ibu peroleh, yaitu mengetahui tentang 5 posisi kontrol. Yang ketiga, yaitu menurut Bapak Ibu, kira-kira dari kelima posisi kontrol guru, posisi kontrol apakah yang cocok diterapkan di sekolah kita? Kenapa? Terus tanggung. Saya di sini memilih posisi teman. Mengapa? Agar kita dan murid tidak canggung dan agar murid lebih dekat dengan kita. Ya, Itu saja yang saya dapatkan. Terima kasih. Kasih aplaus untuk Bu Rina. Terima kasih bagus sekali Bu Rina. Silakan yang lain untuk Bu Rina. Lagi ajan nggak? Silakan untuk Bu Rina. Bujur belum? Nggak lagi ajan. Bujur kabur lagi. Nah, silakan. Apa itu loh? Di sana. Saya nggak pegang football. Ya, untuk refleksi yang pertama, perasaan saya setelah melakukan kegiatan ini senang, puas karena materinya asik dan tidak membosankan.
Yang kedua, peristiwa atau pembelajaran apa saja yang telah Ibu peroleh? Yang saya peroleh dari materi ini jadi tahu perbedaan kelima posisi kontrol dan mana yang terbaiknya. Untuk yang ketiga, menurut saya dari kelima posisi kontrol guru, posisi kontrol apakah yang cocok diterapkan di sekolah kita? Mengapa? Nah, yang paling bagus itu menurut saya yaitu posisi manajer, karena siswa di sini diajarkan untuk menemukan solusi yang terbaiknya dalam menyelesaikan masalahnya. Terima kasih untuk referensi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggapannya Bapak Ibu semua ya, semoga apa yang telah kita pelajari di hari ini bisa kita terapkan, bisa kita implementasikan di sekolah kita tercinta ini. Semoga kedepannya sekolah kita bisa lebih baik lagi, bisa lebih bagus lagi untuk kita semua. Jadi saya berharap apa yang sudah saya bagikan tadi kepada Bapak Ibu semua bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan di sekolah tercinta kita ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua untuk waktunya yang sudah bersedia hadir, sudah bersedia untuk ikut mengikuti kegiatan saya di siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua. Dan apabila di dalam kegiatan ini saya banyak salah, saya minta maaf kepada Bapak Ibu semua dan kepada Allah saya mohon ampun. Baiklah saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. you.